Duitnya dari mana? Ya dari sponsor dong. Sponsor dari orang-orang yang melihat dia itu ulama beneran, kadang-kadang ngasih mobil satu atau apa misalnya, ya kan? Yang paling pasti, yang paling sahih walala, tidak terbantahkan dari tempat-tempat maksiat, karena mereka adalah preman-preman. Cuman budaknya nggak paham, nggak tahu itu. Dipikir sama budaknya, oh beneran nih. Cuman budak VVIP yang tahu. Kalau budak ikut-ikutan nggak tahu. Yang penting ramein. Dia terhutang, dia nggak sempat kerja, nggak sempat ngasih makan anak istrinya. Dia nggak tahu. Ya, karena dia orang ekor. Sementara calonya sendiri, calo demo, si Bahar misalnya, itu dia dapat pecuan. Paham lah. Kalau kalian pernah di lapangan tentu paham. Contoh begini, kalau mereka pejuang nih, nunggu kasih tahu nih perbandingan ya. Mereka klaim TJ apa? Komunis, PKI. Mereka klaim TJ apa? Pembenci ulama, pembenci habaib. Mereka klaim TJ apa? Orang yang tersesat, orang yang mengganggu perjuangan. Kalau seandainya mereka pejuang, TJ bisa diselamatkan nggak? TJ bisa ngomong koar-koar bebas seperti ini nggak? Nggak bisa. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Karena memang nggak ada uang kalau mereka demo TIJ. Nggak ada uang masuk, nggak ada kepentingan. Ya, pura-pura nggak denger. Tapi keblinger di belakang layar, bingung sendiri. Kalau memang ingin berjuang, ada orang yang menghalangi perjuangan, seharusnya dipersekusi, didatangi, digeruduk kan. Cuman karena nggak ada uang masuk, ngapain? Makanya lahirlah bahasa nggak level, siapa dia, nggak penting, karena nggak ada sponsornya. Dan juga takut pasti. Ini perang entah kapan. Yang perang di Papua kagak ada mereka ngirim laskar. Padahal si Rizik udah pernah ngomong di Aceh di atas podium. Nanti kalau ada di antara saudara kita yang minta merdeka, yang merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan kirim laskar kita. Itu mati, makanya nggak berani. Makanya nggak usah sok-sokan pejuang perang ini itu. Kalau ada yang merongrong kedaulatan negara kita, kita akan datang, kita akan rebut kembali. Mana? Mana? Apa nih? Anda bijak bang, tapi hanya di bibir saja. Kita pandang juga kebaikan orang lain. Jangan kita celah terus menerus orang lain. Sebagainya Anda membenci seseorang sampai tiada celah kebaikannya. Oke, tolong tunjukkan kepada saya kebaikan dari si Bahar yang sedang saya omongin ini apa? Atau Rizik, coba. Kebaikannya apa? Tolong tuliskan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kebaikan dari si Bahar apa? Satu aja. Biar saya memberikan apresiasi untuk kebaikan itu. Kalau memang itu masuk ke pikiran saya, benar seperti yang saya ketahui, tolong tuliskan. Kebaikan si Bahar apa? Saya tunggu. Biar saya langsung sekarang memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Satu aja kebaikan si Bahar, sehingga kita layak menyebutkan dia sebagai pejuang, sebagai ulama, sebagai cucu Nabi, atau apa keinginan Anda. Tolong, saya tunggu ya. Satu aja, boleh mikir, boleh googling, satu aja. Atau kalau nggak ada satu, setengah aja boleh, setengah aja kebaikan si Bahar. Budak semua, tolong satu aja atau setengah aja kebaikan dan kebenaran yang dibawakan oleh si Bahar.
Rizky pernah membantu korban Aceh, Bang. Hampir semua orang waktu itu membantu korban tsunami Aceh. Bukan cuman LSM dalam negeri, bukan cuman FPI, LSM, mahasiswa, bahkan tentara asing datang ke Aceh waktu itu. Bukan cuman FPI. Kalau pingin kita berterima kasih kepada FPI waktu membantu evakuasi jenazah tsunami Aceh, terima kasih ya. Dan kita juga turun, cuman nggak ada kamera kemana-mana. Mana tadi? Mana tadi? Nah, kan lu berkelit. Berkelit di mana? Berkelit itu menolak kebenaran. Saya mengakui FPI ikut waktu ngangkat korban tsunami. Kan bukan cuma FPI, gua bilang. Kalau kalian nggak percaya, cek aja. Berapa banyak NGO yang turun, berapa banyak mahasiswa, berapa banyak paguyuban seluruh Indonesia datang ke Aceh waktu itu. Ada yang ngutip jenazah, ada juga yang ngutip emas, perhiasan di tubuh korban, sampai tangannya, jarinya dipotong, diambil itu. Apa itu harus saya bahas? Hah? Pencurian besar-besaran, kendaraan korban tsunami, perhiasan korban tsunami, yang ditarik di lehernya, yang ditarik di jarinya, nggak bisa ditarik karena udah bengkak, dipotong jarinya, diambil perhiasannya. Anak-anak Aceh tahu itu. Komen dong. Tadi mana? Mana kebaikan si Bahar? Satu aja atau setengah aja? Mana? FPI ngungkit tentang tsunami Aceh mulu, aneh dah. Ya memang seperti itu mereka. Doakan balak datang, pasang baliho, pasang nama Imam Bongsor, habis itu dijadikan sebagai alat politik untuk menarik orang supaya gabung ke mereka, menunjukkan kebaikan. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan, ditolak oleh mereka. Ini bantuan dari kafir, bantuan dari komunis, bantuan dari ini, bantuan dari itu, supaya yang kelihatan mereka yang bantu. Iya, TNI, Polri, waktu itu kan lagi konflik di Aceh. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Saya kontrak dengan NGO Belanda sama Jerman, 2 NGO waktu itu. Pertama, masa tanggap darurat untuk keperluan sehari-hari masyarakat waktu itu. Ya, sandang, pakaian, bahkan papan, sampai pembangunan rumah pertama sekali kita yang bangun waktu itu kerjasama dengan Terre de Zoom Belanda. Cuman nggak ada kamera begini, muka TJ nih lagi bantu, saya lagi ngangkat jenazah. Nggak ada. Kenapa? Yang kita lihat waktu itu adalah ketika masyarakat butuh bantuan. Dan kita memberikan, kita apalagi nih, kita sebagai masyarakat Aceh, warga Aceh. Ketika kalian bilang, kami datang dari Jakarta bantu masyarakat Aceh, seolah-olah kami di Aceh, hongkang-hongkangan di sini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.